Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita melanjutkan materi kita di pelajaran fikih. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang syarat-syarat mahar, kemudian juga pembayaran mahar dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan poin yang selanjutnya, al-mas'alatu as-salisatu hukmul mughalati fis sidaq. Masalah yang ketiga yaitu hukum memahalkan mas kawin. Jadi bagaimana hukum memahalkan atau menjadikan mahal mas kawin ataupun mahar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yustahabbu adamul mughalati fil mahar lima yali. Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah ditekankan adamul mughalah, yaitu tidak memahalkan, tidak menjadikan mahal fil mahar dalam urusan mas kawin ataupun mahar. Jadi di dalam Islam tidak dianjurkan untuk memahalkan mas kawin ataupun mahar. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Lima yali, karena hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah hadisu Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berdasarkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sidakiha wal yumnu al barakah. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min yumnil mar'ati tashilu amriha, dari keberkahan seorang wanita itu adalah tashilu amriha, yaitu mudahnya urusannya, wa qillatu sidakiha, dan juga sedikitnya mahar. Jadi mas kawinnya sedikit, tidak banyak. Itu adalah termasuk keberkahan dari seorang wanita. Kemudian kenapa tidak diperbolehkan ataupun tidak dianjurkan untuk memahalkan mahar? Yang kedua adalah karena hadis an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dari Umar, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ala, ingatlah, la tughalu fi sudukin nisa, janganlah kalian memahalkan fi sudukin nisa, untuk mahar-mahar wanita. Kenapa demikian? Kenapa tidak diperbolehkan memahalkan mahar ataupun mas kawin? Fa innahu law kana mukarramatan fid dunya aw taqwa indallah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya memahalkan mahar itu adalah perkara yang mulia di dunia ini atau merupakan bentuk ketakwaan di sisi Allah, kana aulakum biha Rasulullah, maka seharusnya yang paling utama untuk memahalkan mahar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya artinya kalau seandainya memahalkan mahar itu adalah perkara mulia di dunia ini ataupun termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah, maka niscaya
Rasul itu adalah orang yang paling utama, paling dahuluan untuk memahalkan maharnya. Akan tetapi perhatikan, ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala asdaqat imra'atun min banatihi aksara min isnatai asrata uqiyatan. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi. Tidaklah mahar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berikan kepada istri-istri beliau, wala asdaqat imra'atun min banatihi, dan juga mahar dari anak-anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak aksara minisnatai asrota uqiyatan, yaitu tidak lebih dari 12 uqiyah. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yufli bisadaqati imraatihi, sungguh ketika mahar dari istrinya itu adalah mahal, hatta yakuna laha adawatun fi qalbi, sampai terjadi di dalamnya, yaitu adawatun, yaitu permusuhan, fi qalbihi, di dalam hatinya, kepada istrinya. Jadi ya, ketika mahar dari istrinya itu terlalu mahal, maka sampai-sampai bisa menyebabkan permusuhan di dalam hatinya terhadap istrinya. Wa hatta yaqul, sampai ia mengatakan, kaliftu fiki ala qalkirbati, sampai laki-laki tersebut itu mengatakan, kaliftu saya dibebani, fiki di dalam dirimu, ala qalkirbati, yaitu terikatnya kirbah. Kirbah itu adalah kendi untuk menyimpan air minum. Nah, di sini para ulama mengatakan makna kaliftu fiki alaqal kirbah itu adalah kaliftu fiki amron so'ban. Jadi aku dibebani dari dirimu ini adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat menyulitkan, seperti itu. Ya. Kemudian di sini perhatikan, jadi mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau dan juga anak perempuan beliau, maharnya itu tidak lebih dari 12 uqiyah. Ya, nanti kita jelaskan berapa ukuran 12 uqiyah ini kalau dikonversikan ke dalam rupiah. Kemudian hadis yang ketiga, larangan untuk anjuran untuk tidak memahalkan mahar. Wa an Abi Salamah taqal, dari Abi Salamah, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, an sidaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah berkata, menjawab, isnatai asrata uqiyatan wa nasya, yaitu mahar Rasulullah itu adalah 12 uqiyah wa nasya, dan 1 nasya. Qalat, kemudian Aisyah bertanya, atadri man nusyu, apakah engkau tahu berapa 1 nus itu? Qultu, maka Abi Salamah mengatakan, la adri, aku tidak paham, tidak mengerti. Qalat, kemudian Aisyah menjawab mengatakan, nisfu uqiyatin, yaitu setengah uqiyah. Nah, di sini perhatikan, tadi sudah kita jelaskan tentang mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 12 uqiyah 1 nus. Nah, di sini perhatikan, 1 uqiyah itu adalah nilainya 40 dirham. Nah, kemudian 1 nus itu adalah setengah uqiyah. Ya, tadi kan 1 uqiyah itu kan 40 dirham, ya jadinya 20 dirham.
Maka dikatakan di dalam hadis mahar Nabi SAW adalah 12 uqiyah plus 1 nus. Ya, maka di sini kita kalikan saja 12 uqiyah dikali 40 dirham, maka akan ketemu 480 dirham. Kemudian yang satu nus, nah nilai satu nus itu adalah 20 dirham, maka 480 ditambah 20, maka menjadi 500 dirham. Jadi mahar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kira-kira 500 dirham. Kemudian kalau kita konversikan ke dalam perak ya, satu dirham itu adalah 2,975 gram perak. Jadi nilai satu dirham itu adalah 2,975 gram perak. Maka di sini perhatikan, nah, mahar Rasul itu adalah 12 uqiyah plus 1 nus itu adalah 500 dirham. Maka di sini 500 dirham kita kalikan 2,975, maka akan ketemu 1487,5. Nah, kemudian satu dirham, nah, perhatikan satu dirham itu kalau dikonversikan dengan harga perak sekarang itu adalah 13.000. Maka di sini perhatikan 1487,5 dikalikan 13.000, maka akan ketemu bilangan yaitu 19.337.500 rupiah. Ya, ini kalau kita konversikan dengan harga perak. Jadi mahar Rasul itu adalah kira-kira 19.337.500 rupiah. Ini kalau kita konversikan ke dalam rupiah dengan memakai harga perak. Kemudian ya kalau dikonversikan dengan harga emas lain lagi. Ya, itu mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.